Lagi, tanya abang. Terserah abang lah. Kan abang tuan rumah. Aku nyengir. Abang tertawa miring. Dia memang selalu begitu. Kunjunganku ke kotanya kali ini sama seperti sebelum-sebelumnya, atas permintaannya. Dan kali ini dia beralasan sedang kurang enak badan, ingin merasakan pijatanku. Teman abang main jam 11 ini di XY Pub. Halus sekali caranya mengajakku dugem. Aku memang belum pernah dugem dan dia sangat tahu itu. Sementara dunianya adalah malam dan lampu disko. Tapi terus terang aku penasaran juga ingin merasakan bagaimana hiruk pikuknya diskotik. Sekarang masih jam 10 kurang. Masih lama. Balasku. Memangnya kamu mau? Iya. Sekali-sekali nyoba. Aku ragu, tapi mau. Yakin? Gak nyesal nanti? Yang nanti tuh nantilah. Abang senyum penuh kemenangan. Kita muter-muter dulu lah ya, ajaknya. Boleh. Kami meninggalkan rumah makan di tepi laut yang sangat eksotis. Tempat favorit kami makan malam setiap kali aku datang mengunjungi abang di kotanya yang terletak di pinggir laut. Abang memang pencinta pantai, laut, dan ombak. Saat melihat para remaja bersenda gurau di pinggir pantai, atau bernyanyi-nyanyi sambil bermain gitar, dia selalu teringat Pantai Kuta. Ketika dia mengikuti nude party bersama bule yang dipandunya. Bule wanita itu, yang ingin menikahinya ketika dia masih berusia 24 tahun. Padahal wanita itu sudah berusia 30 tahun. Wanita Skotlandia itu pun berjanji akan mengikuti keyakinan abang jika abang mau menikahinya. Tapi abang menolak karena belum siap menikah. Cerita yang selalu membuat darahku menggelegak tertahan membayangkannya. Kami berputar-putar mengelilingi kota pantai ini, walaupun tetap saja tidak jauh dari tempat semula, tidak jauh dari pantai. Karena yang dia inginkan adalah mendengar suara ombak. Selama perjalanan, kami tak banyak bicara. Seperti biasa, karena abang memang terlalu pendiam dan aku terlalu bodoh untuk memulai percakapan. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 lewat. Kita langsung ke XY saja, tanya abang. Boleh. Aku tahu, ini bukan yang pertama kalinya bagi abang ke XY Pub. Tak mungkin dia sehafal ini dengan jalannya jika belum pernah ke sana. Memasuki XY Pub, jantungku mulai berdebar. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di diskotik, pub, atau apapunlah namanya. Bedanya saja aku tidak tahu. Yang aku tahu semua tempat itu hanya menawarkan kenikmatan sesaat. Tapi toh aku penasaran juga dan pada akhirnya sampai juga di tempat itu. Pusing. Itu hal pertama yang aku rasakan karena kelap-kelip lampu disko yang menyilaukan. Abang membimbingku mencari tempat duduk yang nyaman, agak di pojok tapi di depan, dekat dengan panggung. Agar dia mudah didatangi temannya yang sedang tampil malam itu. Minum apa, Han? Hani ikut abang aja. Long Island 2 ya, ujar abang pada waiter yang juga temannya. Aku pernah mendengar nama minuman beralkohol yang satu ini, tapi aku tak tahu rasanya. Dan sebentar lagi aku akan merasakannya. Abang menatapku. Mungkin dia bisa melihat kecanggunganku dengan dunia yang sama sekali baru dan sangat asing bagiku. Santai aja ya, sayang. Dia menggenggam tanganku. Aku tersenyum. Walau entah bagaimana bentuk senyumku itu. Musik mulai menghentak. Band ini terdiri dari 7 personil, 3 diantaranya wanita,
yang kesemuanya vokalis dan seksi-seksi. Mata abang tak lepas dari vokalis utama. Bagaimana tidak, dia menari di atas meja penonton. Aku rasa dia sudah sedikit mabuk. Dia menyanyikan lagu Rihanna, Don't Stop the Music. Long Island, pesanan kami sudah datang. Abang menyuruhku mencicipinya sedikit. Pelan-pelan aku menyeruputnya. Aku bergidik. Pahit. Abang tertawa melihat tampang kecutku. Untung saja ada kacang goreng di atas meja, yang memang sengaja disuguhkan waiter untuk menyiasati rasa pahit minuman alkohol. Sementara itu, abang berjoget dengan si vokalis wanita yang sangat genit itu. Sesekali abang ikut bernyanyi jika mikrofon disodorkan padanya. Ingin rasanya aku melempar gelas Long Island itu ke arah mereka. Tapi sayang rasanya, karena aku mulai menikmati minuman setan ini. Pandanganku mulai terbelah dua, kepalaku mulai ikut bergoyang tanpa kusadari. Kurasa aku sudah mulai mabuk. Abang mendekatiku, menarik tanganku, dan mendekatkan mulutnya ke telingaku. Goyang sama abang, sayang. Aku tersenyum, dan mulai meliuk-liukkan badan. Aku tak tahu dan tak peduli bagaimana goyanganku. Yang penting aku sangat menikmatinya. Senyum abang semakin lebar melihatku bergoyang. Rayuan setannya berhasil membuatku keluar dari dunia putih yang selama ini kujalani. Dia mulai menodainya dengan bercak hitam. Entah berapa lama kami berada di diskotik itu. Long Islandku yang segelas itu tak sanggup aku habiskan, hanya setengahnya saja. Pandanganku sudah sangat kabur. Bicaraku pun sudah mulai tak karuan. Saat semua pengunjung sudah mulai berkurang, abang masih berbincang-bincang dengan teman-temannya yang kesemuanya personil band itu. Aku sudah setengah sadar, duduk di pangkuan abang sambil merebahkan kepalaku yang sudah sangat berat di bahunya. Ruangan ini sudah berubah menjadi 5 di mataku. Tak sanggup berjalan, abang menggendongku menuju hardtop merahnya dan segera kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya pun, abang menggendongku ke dalam, sampai di atas tempat tidur. Aku masih tahu setelah itu abang melucutiku dan menikmatiku sepuasnya. Setelah itu, aku sama sekali tak sadar lagi. Aku terbangun keesokan paginya dengan kepala masih agak berat. Abang masih tidur di sampingku, dengan keadaan tubuh seperti bayi baru lahir, sama seperti keadaanku. Aku bergegas berpakaian seadanya, dan menuju kamar mandi, mengguyur tubuhku mulai dari kepala agar aku benar-benar sadar. Aku habiskan pagi dengan menonton televisi sambil menunggu abang bangun. Aku tak berani membangunkannya. "Sudah sarapan?" tanya abang setelah akhirnya dia rapi sepertiku. "Belum." "Yuk, keluar." Seperti biasa kami menghabiskan perjalanan tanpa suara. Kami tidak langsung sarapan. Tapi abang mengisi bahan bakar mobilnya terlebih dulu. Sambil mengantri, abang menatapku. "Tadi malam, masuk atau tidak?" Aku terperanjat. Kutatap matanya. "Nggak tahu." Hani benar-benar nggak sadar tadi malam. Memangnya abang nembak di mana? Dalam sepertinya, abang pun lupa. Abang juga tak pakai pengaman. Seperti ada palu godam yang menghantam kepala dan hatiku. "Bang, nanti kita ke apotik dulu ya," pintaku. "Cari apa?" "Tes pack."